Selfie berasal dari kata self yang artinya sendiri. Selfie adalah teknik fotografi di mana objek yang diambil adalah diri sendiri dan dilakukan oleh diri sendiri juga. Sudahkah kamu selfie hari ini? Halo semua, dengan Irwan di sini dan ini adalah review Asus Zenfone Selfie. Oh iya, unit yang saya review adalah versi 3GB dengan internal storage 32GB. Dimulai dengan desain. Kalau dilihat dari desainnya, saya langsung ingat sama salah satu produk merek sebelah. Coba tebak apa sob? Ya, betul banget. HTC Desire Eye, karena sangat familiar sama mata di atas layarnya. Posisi flash sama earpiece juga mirip banget. Tapi nggak nyontek ya sob, mungkin cuma terinspirasi. Ingat ya, terinspirasi. HP yang masuk kategori phablet ini menggunakan material plastik pada bagian belakang. HP ini punya dimensi panjang 156 mili, lebar 77 mili, dan ketebalan 10 mili. Buset, 10 mili sob, tebal banget dong. Saya jamin gak akan berasa tebal kalau udah dipegang. Rahasianya ada pada desain yang melengkung di bagian belakang, di mana desainnya tebal di tengah dan menipis ke pinggir. Jadi feel-nya tuh kayak pegang HP tipis gitu loh sob. Dan untuk bagian ini, saya kasih jempol buat Asus. Good job Asus. Pengoperasian satu tangan hampir mustahil. Untungnya ada one hand mode atau mode satu tangan yang membantu kita dalam penggunaan satu tangan. Sama seperti seri Zenfone 2, tombol volume berada di belakang. Saya ngerasa nyaman dengan peletakan tombol volumenya seperti ini. Gak butuh waktu lama buat adaptasi karena sebelumnya pernah pakai LG G3 yang punya desain tombol volume yang sama. Tapi tombol powernya? Kebayang gak sih HP segede ini tapi tombol powernya di atas? Udah gitu di tengah lagi. Tapi untungnya HP ini mendukung double tap to wake dan double tap to sleep. Memiliki 3 buah tombol kapasitif tanpa backlight. Di tempat gelap, tombol navigasi sama sekali gak kelihatan. Perlu insting yang kuat, hati yang bersih, dan muka yang ganteng buat nebak posisi tombolnya. Cover bagian belakang HP ini bisa dibuka dan baterai bisa dilepas. Terdapat 2 buah slot SIM dan 1 buah slot microSD. Layar pada HP ini jadi bagian yang diunggulkan oleh Asus. Memiliki layar 5,5 inch beresolusi Full HD 1080p berjenis IPS dengan kerapatan 403 ppi. Nah, yang spesial adalah kacanya sudah menggunakan perlindungan Corning Gorilla Glass 4. Bahkan saat peluncuran, saya sempat ngetes durability kacanya. Digosok-gosok pakai sikat kawat sama sekali nggak bikin kacanya tergores loh. Terdapat juga lapisan tambahan oleh Poppy Coating yang bikin kaca pada HP ini nyaman dilus serta bebas minyak. Pokoknya berasa kayak HP-HP flagship itu loh sob. Warna yang dihasilkan layar HP ini terbilang bagus. Kontras yang dihasilkan cukup baik. Tapi walau begitu jujur saya nggak suka sama layarnya ya sob. Karena kayak ada gap gitu loh. Jadi pantulan cahayanya kerasa banget. Terus kekurangan ada pada kemampuannya di bawah sinar matahari. Waktu saya tes di bawah terik matahari, layarnya hampir ya kelihatan. Padahal udah di set brightness ke maksimum. Berbeda dengan seri Zenfone kebanyakan, Zenfone Selfie pakai prosesor Snapdragon 615 1,7 GHz octa-core dan sudah mendukung komputasi 64 bit. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya coba pakai HP berprosesor serupa. Sebut aja ada Xiaomi Mi 4i, ada ZTE Blade S6, dan Coolpad Shine. Dan seperti yang udah-udah, prosesor ini punya performa yang lumayan. Tapi nggak bisa dibilang bagus ya, dan nggak bikin saya terkesan. HP ini punya RAM sebesar 3GB. Nah, setiap bahas RAM pasti langsung nanya nih, berapa sih free RAM-nya? Nih, sob, pelototin. RAM sebesar ini memang berguna banget buat kamu yang suka jalanin banyak aplikasi sekaligus. Setiap perpindahan dari setiap aplikasi yang berjalan berasa lancar tanpa hambatan. Di sektor grafis, HP ini pakai GPU Adreno 405. Gak ada yang spesial untuk performa grafisnya. Saat main game dengan grafis tinggi, sering banget nemu frame drop dan agak patah-patah gitu sob, kayak Anissa Bahar. Padahal udah di set ke mode performa ya. HP ini mendukung multitouch hingga 10 titik dan sensor yang disediakan juga lengkap sob. Untuk urusan konektivitas, Zenfone Selfie punya 2 buah slot micro SIM yang support 4G di kedua slotnya. Hanya saja jenis 4G yang didukung cuma FDD, jadi hanya bisa 4G dari Telkomsel, Indosat, XL, dan apa lagi ya? Ya itu deh pokoknya. Untuk Smartfren sama Bolt ya nggak support sob ya, jadi nggak bisa. Zenfone Selfie punya internal storage 32GB plus microSD slot.
Nggak perlu takut storage-nya penuh sob, karena aplikasi bisa kita pindahkan ke microSD tanpa harus di root. Selain itu, Zenfone Selfie juga support USB on the go. Lubang speaker berada di bagian belakang bawah. Suara yang dihasilkan cukup keras dan jelas walaupun sedikit cempreng. Untuk performa baterai bisa dibilang standar ya. Charging full di jam 9 pagi, jam 10 malam udah sisa 5% sob. Itu untuk penggunaan standar media sosial dan kamera tanpa bermain game ya. Kalau buat main game ya udah pasti jauh di bawah itu. Screen on time yang didapat adalah 3 jam lebih dikit. Hasil pengujian baterai saya dapatkan dengan menggunakan mode standar normal ya. Kalau pakai mode yang lain ya kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Zenfone Selfie menggunakan Android 5.0.2 dibalut dengan antarmuka ZenUI. Kostumisasi pada ZenUI juga lengkap, mulai dari widget, wallpaper, tema, hingga efek transisi. Untuk memunculkan pengaturan, cukup swipe layar dari bawah ke atas pada home screen. Selain buat anak muda, HP ini cocok buat orang tua yang nggak bisa ribet, karena ada fitur easy mode. Bikin HP ini jadi simple buat dipakai. Terus galeri pada HP ini juga keren sob, karena terintegrasi dengan mini movie dan photo collage. Tinggal foto mana yang mau kita jadiin foto collage dan boom, jadi deh. Selain itu kita juga bisa bikin short movie dengan koleksi foto kita. Mini movie otomatis generate foto-foto kita jadi komposisi lagu yang unik dan menarik. Tema videonya juga banyak sob, bisa bebas kita pilih gitu. Ada juga fitur Auto Start Manager, jadi kita bisa pilih aplikasi mana yang diizinkan untuk langsung jalan saat pertama kali HP kita dihidupin. Power management pada HP ini dapat perhatian tersendiri dari saya, karena adanya fitur power saver. Kita bisa pilih mode mana yang mau kita gunakan. Setiap mode punya fungsi masing-masing sob. Nah, fungsi ini berpengaruh terhadap konsumsi baterainya. Kekurangan yang paling saya rasakan pada sisi software adalah banyaknya bloatware atau aplikasi bawaan yang terinstall secara default. Karena ini HP khusus selfie, saya akan bahas bagian kamera depannya terlebih dahulu. Bisa dibilang Zenfone Selfie adalah salah satu HP selfie terbaik yang ada di pasaran. Memiliki kamera depan 13 MP dengan aperture f2.2 dan dilengkapi dual tone flash. Udah pasti HP ini jadi spesial ya dibandingkan handphone selfie yang lain. Pilihan opsi untuk kamera depan juga banyak sob, komplit banget. Dengan pilihan-pilihan ini bisa bikin kalian kelihatan lebih cakep. Sumpah, ini saya nggak bohong ya. Ini kamera depannya emang rada bahaya. Muka saya yang aslinya lebih mirip aspal basah, bisa jadi kayak pantat bayi sob, mulus banget. Untuk akses selfie cepat juga gampang banget. Cukup swipe huruf S di layar yang mati dan kalian akan langsung masuk ke mode selfie. Kamera belakang punya resolusi yang sama dengan kamera depan yaitu 13 MP. Asus juga punya teknologi di sektor ini yang disebut dengan Pixel Master. Teknologi Pixel Master sendiri memungkinkan kita mengambil gambar dan video meski dalam keadaan gelap. Kecerahannya akan meningkat 400% dari kamera biasanya. Dilengkapi juga dengan laser autofocus yang bikin fokus terasa sangat cepat. Selain beberapa fitur standar, ada banyak lagi fitur keren pada kamera belakang Zenfone Selfie. Hasil kamera dari handphone ini cakep sob. Detail dari setiap gambar yang diambil begitu jelas, walaupun warna yang dihasilkan terasa terlalu gonjreng dan gak natural. Saat pengambilan gambar pada kondisi gelap, berkat teknologi Pixel Master, gambar masih terlihat jelas. Ya, walaupun banyak noise ya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Tingkat narsis dan populasi yang tinggi layar serta cabai-cabian di Indonesia nampaknya dimanfaatkan dengan baik oleh Asus. Membuat ponsel khusus pecandu selfie dirasa tepat. Dibuat khusus untuk pecinta selfie nampaknya bukan pilihan yang tepat buat para pecinta gaming. Mengingat prosesornya ya ala kadarnya. Bukan ala kadarnya sih ya, lumayan. Tapi nggak terlalu bagus untuk main game. Dilihat dari spesifikasi dan harga yang ditawarkan, nampaknya Zenfone Selfie jadi pilihan yang paling baik untuk range harga 3 juta kurang dikit. Ya, sekian dulu review dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah informasi, karena review ini murni pendapat saya.
Jadi kalau ada yang berbeda pendapat ya sah-sah aja sob, silahkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dah.